Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat anak-anak sangat senang ya bertemu dengan Ibu. Iya. Tunggu, Bu. Oke. Kalian sudah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, silakan ketua kelas memimpin doa. Siapa ketua kelasnya? Amin. Amin, silakan. Berdoa selesai. Ya. Hari ini adakah teman kalian yang tidak masuk? Samsi. Samsi. Enggak tahu, Bu. Bolos, Bu. Sakit, Bu. Oh, dia. Oh, izinnya lewat basis ya? Tangganya, Bu. Oh, tetangganya, oke. Sudah diizinkan? Ada surat izinnya? Belum sempat buat, Bu. Oh, belum sempat buat, besok sampaikan juga pada Mas Samsi ya? Iya. Oke, hanya Mas Samsi saja? Iya, Ya? Bu. Oke. Oke, hari ini hari apa? Senin, Bu. Oke, hari Senin siapa yang piket? Ibu lihat. Ayo, Mas Hari yang di pojokan pasti yang piket kan? Bersihkan papan tulisnya terlebih dahulu. Jadi ngumpet, Bu. Nggak mau piket, Bu. Ngumpet jangan-jangan takut dengan ibu. Iya. Iya. Tadi katanya nggak maju. Belum kerjain PR. Oh, belum. Oh iya, ibu lihat tadi ada sebagian yang sudah mengumpulkan PR di meja ibu. Siapa yang belum mengerjakan? Alasannya karena dia di pojokan ya? Iya. Dan nanti ibu catat. Nanti sampai maju, Bu. Iya. Maju apa? Jangan soal. Oke, jangan soal. Terima kasih. Nah itu murid yang baik ya. Jadi ibu yang berterima kasih, tapi saya sudah berterima kasih terlebih dahulu. Oke. Oke, buku pelajaran matematika tolong dipersiapkan. Selain itu kalian masukkan ke dalam laci atau tas. Ayo. Oke, sudah ya. Mas Ferry mana bukunya? Di bawah itu, Bu. Ayo, itu bukunya Mas Prima. Mas Prima. Kagaknya urunan. Oke. Oke ya, sekarang kita masuki ke pelajaran matematika. Perhatikan. Pagi ini kita akan belajar mengenai grafik fungsi trigonometri. Kemarin kalian sudah mempelajari identitas trigonometrinya. Sekarang bagaimana menggambar grafik fungsinya? Oke, fokuskan dulu. Iya ya. Nanti kalian juga bisa, karena kalian sudah SMA ya, pasti kalian juga lebih pengetahuannya lebih dari ibu. Nanti kalian bisa buat sendiri. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini melalui model VBL dengan pendekatan saintifik bermetode diskusi dan tanya jawab serta berbagai kartu masalah, kalian dapat yang pertama, coba silakan Mbak Siti dibacakan. Menyebutkan fungsi trigonometri baru meliputi fungsi sin, cos, dan tan sesuai dengan grafiknya dengan Oke, jadi kalian bisa menyebutkan itu fungsi apa berdasarkan grafik yang telah diketahui. Kemudian yang kedua, coba Mbak Uma. menentukan periode fungsi trigonometri baku meliputi fungsi sin, cos, dan tan dengan benar. Oke, terima kasih ya Mbak Uma. Harus semangat ya. Ya, akan dapat. Ini masih tujuan udah semangat. Oke, nanti. Oke, silakan. Ada tadi belum tunjuk ya. Oke, ini menentukan periode fungsinya jika diketahui grafiknya. Kemudian yang ketiga, coba Mbak Yuri. Menentukan amplitudo fungsi trigonometri baku meliputi fungsi sin, cos, dan tan dengan benar. Oke, nanti kalian bisa menentukan amplitudonya. Kira-kira amplitudo itu apa, periode itu apa, nanti kita akan belajar. Kemudian yang keempat apa, Mas Nopal, coba? Menggambar grafik fungsi trigonometri baku meliputi fungsi sinus, kosinus, atau tangent dengan benar. Oke, dan nanti kalian akan belajar menggambarkan grafik fungsinya. Seperti apa grafiknya, nanti kita akan belajar. Nah, tadi kan kita akan belajar menggunakan model PBL. Kira-kira apa itu? Nanti ibu akan yang pertama mengorientasi peserta didik terhadap masalah. Ibu akan berikan permasalahan dalam
kehidupan sehari-hari. Kira-kira apa sih yang berhubungan dengan grafik? Nah, grafik fungsi trigonometri. Kemudian yang kedua, itu akan mengorganisasi kita didik untuk belajar. Jadi nanti ibu akan mengelompokkan kalian untuk berdiskusi, untuk menggambar grafik, menentukan periode, amplitudo seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Nanti ibu akan berkeliling menilai, membimbing kalian ya jika ada kesulitan seperti itu. Kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nanti ibu akan minta kalian salah satu atau beberapa kelompok untuk maju ke depan menampilkan hasil diskusi. Kemudian yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nanti kan tadi awalnya ada permasalahan kehidupan nyata. Nah, kemudian nanti di akhir kita akan pecahkan bersama-sama. Nanti bagi kelompok yang bisa menyelesaikan permasalahan akan ibu berikan hadiah penghargaan. Oke? Jadi kalian harus semangat. Siap ya. Nah, kira-kira di kehidupan sehari-hari adakah benda-benda di sekitar kalian yang menggunakan grafik? Siapa yang tahu? Coba. Ya Mbak Uma? Di rumah sakit, Bu. Di rumah sakit ada apa di rumah sakit? Itu pada saat orang itu Ada. Itu siapa yang kritis ya? di TV, Bu. Oh, di TV. Iya. Di, itu Mbak Uma dengar ya. Di rumah sakit kita pernah menjumpai yang namanya monitor passion. Jadi ini alat untuk bisa mendeteksi detak jantung, pernafasan seperti itu. Nah, itu kan menggunakan grafik ya. Nah, kemudian kira-kira apa lagi dalam kehidupan sehari-hari? Namanya seismograf. Apa Mbak Nila itu? Untuk apa? Mendeteksi gempa. Nah, mendeteksi gempa. Manfaatnya untuk mendeteksi gempa. Jadi nanti ketika kita melihat grafiknya seperti apa, mungkin bisa mendeteksi sebelumnya. Jadi ketika mau gempa, itu penduduknya sudah bisa diungsikan. Nah, itu ada satu lagi nih, namanya pengukur kebohongan, namanya galvanic resistor. Digunakan di jari ketika kalian mestikan diukur kebohongannya kalian itu bohong atau jujur. Nanti digunakan alatnya, masukkan ke jari. Jika nanti dia berkeringat, akan menghantarkan listrik dan digambarkan dalam bentuk grafik. Mesinnya akan menggambarkan dalam bentuk grafik. Nah, itu akan diketahui apakah dia bohong atau jujur. Ini masih ada di luar negeri, nanti coba ya, mungkin Mbak Lilin bisa menciptakan ya. Siapa tahu mengukur kejujuran atau kebohongan seseorang. Oke, sekarang coba amati. Jika ibu mempunyai perbandingan trigonometri, nilai sin alfanya siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Iya, Mas Amrul? Sin alfa. Ya benar ya, tepuk tangan untuk Mas Amrul. Mas Amrul nomor berapa? Nomor 5. Ya, kalian harus percaya diri untuk menjawab ya. Kemudian sebelumnya kalian harus belajar. Kalian ingat kembali kira-kira apa ya selanjutnya. Cos alfa. Iya, Mbak Uma? X per F, Bu. X per F. Coba kita lihat ya. X per F. Tepuk tangan ya untuk Mbak Uma. Nah, yang lainnya coba. Mbak Uma tadi berapa? 8, Bu. 8 ya. Mau atau 10? Iya, itu karena Mbak Uma belajar ya. Padahal masih. Yang lain juga udah. Oh, yang lainnya coba sekarang yang tangan alfa dari baris kedua dan ketiga. Ayo Mbak Isti. Tangan alfa sama dengan Y per X. Y per X coba. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Isti ya. Ternyata kalian belajar sama Mbak Isti nomor berapa? 4. Oke. Nah, sekarang jika ibu mempunyai tabel nilai fungsi sin, kita ingat kembali. Perhatikan ya, amati dan kalian ingat-ingat kembali. Nilai fungsi sin dalam interval 0 derajat hingga 360 derajat. Coba amati terlebih dahulu bagaimana kalian bisa mencari nilai sinus di atas 180. Kalian sudah belajar mengenai nilai fungsi di setiap kuadran 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada di semua
kuadran. Kira-kira bagaimana? Coba siapa yang tahu nilai sinus 0 derajat? Ya Mbak Tuti? 0. Mbak Tuti nomor berapa? 19. Jangan lupa nomornya sendiri ya. Nanti malah keliru nomor orang lain. Oke, sinus benar ya? Atau enggak? Sekarang sinus 45, siapa yang tahu? Mbak Nila? Setengah akar 2. Ya benar ya. Siapa nomor berapa Mbak Nila? 27. Oke, perhatikan lagi. Sinus 120. Siapa yang tahu? Ayo. Iya Mas Aam? Setengah akar 3, Bu. Setengah akar 3. Ya benar ya. Mas Aam nomor berapa? 5 lagi. Nomor 5. Ayo, Mas Aam, sinus 125 ada di kuadran berapa? 2. 2. Oke. Sekarang Ibu tanya yang di kuadran 3. 210. Sinus 210 siapa yang tahu? Saya, Bu. Iya Mas Novan? Minus setengah. Negatif. Negatif setengah ya. Ya, enggak apa-apa. Diralat ya kata-katanya ya, negatif setengah. Oke, Mas Nova nomor berapa? Nomor 21. 21. Bagaimana mencari nilai kuadran di kuadran 3? Gimana Mas Nova? Caranya yaitu dengan pakai rumus perbandingan itu dari 180 ditambah dengan 30. Oh, oke. Karena nilainya sama dengan sinus 30. Sinus 30 itu kan satunya setengah, Bu. Karena tadi sinus di kuadran 3 dan nilai negatif, maka jadinya negatif. Oke. Pinter ya, tepuk tangan untuk Mas Nova. Nah, kalian harus ingat di setiap kuadran itu nilainya belum tentu positif. Di kuadran 1 siapa yang tahu nilai sin kostannya? Positif negatif. Oke Mbak Wina? Kuadran 1 semuanya positif. Oke, benar ya. Nomor 1 benar sih. Kuadran 4 yang positif berapa? Yang apa? Oke. Kos dengan apa? Kos saja. Ayo di kuadran 4 kos dengan apa? Ayo Mas Ulum dengan apa? Ya, dengan sekat ya. Oke, selanjutnya. Ini kalian sudah tahu ya. Ibu lanjutkan. Nah, jika ibu mempunyai lingkaran satuan, jari-jarinya 1, nilai sinus x-nya, sinus x coba, x-nya itu berapa? Sin x-nya, siapa yang tahu? Iya Mbak Wina? Sinus x berarti SK per OP, karena OP-nya 1 berarti SK per Oke. Sin PS per sin demi ya, depannya itu PS, miringnya itu OP tadi jari-jarinya 1, maka PS per 1 diperoleh PS itu nilainya berapa Mbak Wina? Oke, PS nilainya sin X. Nah, nanti ibu kenalkan lingkaran satuan ini untuk menggambar grafik. Jadi nanti ini kalian bisa menggunakan lingkaran satuan. Tadi udah tabel, kemudian lingkaran satuan. Jadi kalian perhatikan ya, menentukan nilai sinus, kosinus dengan tangannya. Kemudian cos E kira-kira bagaimana? Siapa yang tahu? OS per 1 kira-kira coba Mbak Puput kira-kira kenapa cos X-nya OS per 1? Cos X. OS-nya kenapa? Cos X. Cos X sama dengan OS per 1 karena itu kan berarti kan segitiga OS. Kan mencari nilai dari cos X itu sama dengan samping per miring. Sampingnya kan OS, miringnya kan OP. OP-nya kan nilainya 1. Oke, pinter ya Mbak Puput. Tepuk tangan Mbak Puput. Nah, itu ya. Diperoleh OS-nya berapa jadinya Mbak Puput? Oke, sip. Pinter. Sekarang kan X-nya siapa yang tahu? Tangan X. Coba, sekarang Ibu punya IR per 1. Ibu gunakan yang ada hubungannya dengan jari-jari 1. Berarti kira-kira segitiga yang mana? Coba perhatikan. Perhatikan berarti. Oke, Mbak Siti kira-kira segitiga yang mana? ORQ ya. Tangan X QR per 1. Kenapa tangan X-nya QR per 1 Mbak Siti? Tangan itu apa tangannya? Oke.
Oke. Nah, nanti kalian akan gunakan lingkaran satuan ini untuk menggambar grafik. Nah, ini itu ada suatu permasalahan. Nah, seorang coba Mas Bagus coba dibaca permasalahannya. Seorang perawat rumah sakit Karyadi sedang memeriksa keadaan pasiennya yang sakit. Dia memeriksa grafik penerapan pernapasan sang pasien melalui pasien monitor. Oke, nah kira-kira dari permasalahan ini apa hubungannya dengan pelajaran kita kali ini? Kira-kira kita mau menyelesaikan apa sih? Ayo, apa kira-kira ada pertanyaan? Siapa yang tahu? Kira-kira pertanyaan apa yang muncul dari permasalahan ini? Permasalahannya kira-kira apa? Masih hidup kalau sudah hidup. Iya ya, ini karena pernapasan tadi hubungan kita akan mengetahui amplitudo dan periodenya. Bagaimana kita mengetahui itu nilai grafik fungsi itu grafik apa? Kira-kira amplitudo dan periodenya belum tahu ya? Kita amati dulu ya. Nah, amati dulu ini. Sekarang ibu akan mengelompokkan, sebelumnya nanti permasalahan tersebut kalian selesaikan menggunakan langkah kuliah. Yang pertama mengidentifikasi masalah atau permasalahan. Yang berarti yang pertama itu kalian tuliskan apanya? Oke. Yang kedua merencanakan penyelesaian. Siapa yang tahu? Iya, Mas Ando. Menentukan rumus yang akan kita gunakan. Oke. Kemudian yang ketiga menyelesaikan masalah sesuai rencana. Kira-kira apa? Menyelesaikannya berarti perhitungannya. Kemudian yang keempat apa Mas Ulu? Oke, setelah kalian kerjakan kalian cek kembali apakah sudah benar atau belum. Nah, di sini kita telah masuk ke fase kedua. Ibu akan mengelompokkan kalian berdasarkan pembagian kelompok yang telah ibu buat. Silahkan kalian berkelompok terlebih dahulu. Oke? Berkelompok sesuai dengan pembagian yang telah ibu berikan. Ayo, Bu Yuni, pintar. Sudah. Ayo Mas Amin, Mas Taufik. Nanti ibu akan berikan dua permasalahan. Yang pertama menggambar grafik kosinus. Kemudian kalian menganalisis, mencari amplitudo dan periode. Nah, kalian nanti perhatikan ya. Nanti kalian cari literatur dari berbagai literatur yang ada. Cari pengertian periode, amplitudo, kemudian kalian analisis grafiknya. Oke? Sudah memperoleh soal semua ya. Ibu akan bagikan kertas plano. Jadi nanti kalian menuliskan hasil diskusi di kertas plano. Kalian akan nanti kalian tempelkan di depan kelas untuk dipresentasikan.
Gambarkan hasil kalian di depan tulis. Di sini. Ditampilkan hasil kalian. Ditampilkan. Coba sekarang amati terlebih dahulu. Masalah yang pertama, menggambar grafik kosinus. Kemudian yang masalah kedua adalah menggambar grafik tangens. Coba di sini ada yang masalah pertama ada dua cara, ya kan? Tadi yang kelompok 1, menggunakan cara apa itu? Menggunakan menggunakan tabel atau grafik lingkaran satuan. Lingkaran satuan. Kemudian yang kedua, masalah 1 kelompok 2 menggunakan tabel. Kemudian yang tangan, siapa yang dapat tangan tadi? Punya Mas Novan? Ya. Menggunakan tabel. Oke, coba sekarang amati terlebih dahulu jika ada kesalahan atau berbeda dengan hasil kalian. Sudah? Ya, Bu. Coba sekarang Ibu minta perwakilan kelompok 1 untuk mempresentasikan, mengkomunikasikan hasilnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai grafik fungsi kosinus. Yang pertama, kita buat dulu langkah-langkah kuliah, kita catat 1 sampai dengan 4. Kemudian setelah itu kami cari literatur tentang amplitude itu apa, kemudian periode itu apa. Nah, kemudian nanti kita gambar grafiknya. Kita menggunakan lingkaran satuan karena lebih teliti, kemudian lebih mudah dan lebih rapi. Jadi nanti hasilnya adalah periodenya itu 2pi, sedangkan amplitudenya adalah setengah kali Y maksimal dikurangi Y minimal sama dengan 1. Kenapa kita pakai 2pi? Karena nanti sampai dengan ke 4pi itu nilainya berkurang. Oke, yang ingin menanggapi? Ada kelompok lain, anggota kelompok lain yang menanggapi? Sekian presentasi deh. Ya. Oh iya, Mbak Uma? Bagaimana membuat itu Bu antara lingkarannya sama diagram kartesiusnya? Kami tadi buatnya pakai tabel. Oh gitu. Oke, coba awalnya gimana itu? Berdasarkan langkahnya, coba perhatikan langkahnya. Ini kan membuat lingkaran satuan diagram kartesius ini, nah ini 30 derajat itu kan nilainya kan setengah, ya kan ini sama ini setengah. Kemudian yang 60 ini kan 60 ini nilainya ini adalah 1/3. Nah sampai di sini kayak gitu Mbak Uma. Sudah? Oke. Nah, Ibu beri tambahan lagi ya. Oke, di sini kelompok 1 menggambarkan lingkaran satuan terlebih dahulu. Nilai cosnya benar ya, Mbak Dewi menggunakan x-nya di atas, y-nya di bawah. Karena nilai cos 0 itu berapa? Ayo. Silakan. Ketika x-nya di sejajar dengan sumbu ini, grafik bidang kartesius yang ini, itu tidak susah menggambarkannya. Kan cos 0 di sini, padahal nilainya 1. Kemudian dari kelompok 1 dibalik ya, jadi x-nya, sumbu x-nya di atas. Dan
Y-nya di sebelah kiri. Nah, dari sini diperoleh perputarannya searah jarum jam atau searah? Nah, searah berlawanan ya, berlawanan. Nilai tadi 0 itu 1, kemudian 30 berarti ke arah kiri 30, nilai 30 pas setengah akan 3, kemudian nilai 60 dan seterusnya hingga 1 putaran penuh. Yang ditanyakan tadi sampai 4 pi, berarti 2 kali ya, 2 kali putaran, 1 sampai di ini sampai di 2 pi, kemudian 1 lagi 1 kali putaran hingga di 4 pi. Oke, itu ya. Nah, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, di sini kelompok 1 ya. Nah, tadi Ibu beri penjelasan kembali mengenai yang permasalahan pertama. Tadi yang dari masalah yang pertama kelompok 2, benar ya, bisa menggunakan tabel. Setelah menyatakan hubungan X dan Y, yang kedua menggambar titik-titik tersebut pada bidang kartesius. Nah, kelompok 3 adalah menghubungkan titik tersebut dengan grafik mulus, benar ya, untuk kelompok kedua ya. Nah, itu dihubungkan dengan grafik mulus, diperoleh Y sama dengan cos X. Benar ya, kelompok 2, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah ini tadi yang kelompok 1 ya, menggunakan lingkaran satuan. Tadi X-nya itu di atas nilai cos X 0 sama dengan 1. Jadi X-nya itu diposisikan di atas, kemudian Y-nya diposisikan di samping kiri. Perputaran berlawanan arah jarum jam, cos 30 sama dengan, coba lihat, cos 31. Nah, berdasarkan lingkaran satuan ini diperoleh grafik. Nah, ini kira-kira amplitudonya tadi benar ya? Benar sekali. Kemudian grafik tangga tadi kelompoknya Mas Novan. Yang pertama membuat tabel, benar ya? Tabel, kemudian yang kedua menggambar titik tersebut pada bidang kartesius. Oke, ini ya. Tadi yang terakhir menghubungkan titik tersebut dengan grafik mulus. Nah, diperoleh grafik tan F. Nah, tadi ada yang belum menggunakan lingkaran satuan ya untuk tangannya. Memang untuk lingkaran satuan tangan sedikit susah karena nilai tangannya itu bergerak. Nah, di sini untuk tangan terdapat garis asimptot. Garis ini pada X sama dengan 90 derajat dan 270 derajat. Tadi dari kelompok 3 kira-kira memperoleh informasi apa? Garis asimptot itu apa, Mas Amro? Garis yang nah, garis yang didekati tapi dia tidak akan menyentuh. Jadi grafiknya itu tidak akan menyentuh garis tersebut. Namanya garis asimptot ya. Tadi dari kelompok 3. Benar ya? Tangan untuk kelompok 3. Tadi diperoleh alfanya, amplitudenya tidak ada, kemudian periodenya berapa, Mas Amro? Periodenya berapa? Pi. Oke, pintar ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke permasalahan awal. Nah, Ibu berikan waktu 5 menit kepada setiap kelompok untuk melihat permasalahan tersebut. Kemudian perwakilan mengungkapkan, mengkomunikasikan jawabannya berdasarkan langkah kuliah. Siapa yang bisa? Ayo, kelompok mana yang bisa? Ibu beri waktu 5 menit. Iya, Mas Amro, coba berdiri saja. Oke. Grafik tersebut merupakan grafik sinus. Coba Ibu lihat. Oke, benar ya. Kemudian berapakah amplitudenya? 1. Amplitudenya 1. Periodenya 2 pi. Oh, ya, periodenya 2 pi. Tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Nah, karena kelompok 3 berhasil menyelesaikan permasalahan, coba kelompok 3 masuk ke depan. Ayo sini, silakan masuk ke depan kelompok 3. Iya, 5-5-nya masuk ke depan. Karena kalian berhasil menyelesaikan permasalahan.
ini. Ini bintang ya, nanti kalian tempel di dada. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Foto dulu ya. Sudah dulu. Ya, oke, silakan duduk. Terima kasih. Ya. Nah, untuk yang lainnya jangan lupa kalian tetap belajar. Jadi untuk pertemuan kali ini kelompok 3 yang menjadi bintang terbaik untuk ke depan. Ibu harapkan kelompok lain juga bisa menjadi bintang, oke? Iya, oke. Nah, sekarang kembali ke tempat duduk masing-masing. Kalian gunakan kertas, tulis permasalahan yang ibu berikan. Waktunya hanya 10 menit. Kalian kerjakan dengan jujur, jangan ada yang mencontek temannya. Karena ibu akan menilai sikap kejujuran kalian dalam mengerjakan. Silahkan, waktunya 10 menit. Silakan, yang belakang bantu ibu mengumpulkan hasilnya. Oke, sudah ya. Sekarang kita koreksi bersama-sama. Oke, bagikan ke belakang ya. Sudah? Sudah, Bu. Nah, ini penilaiannya ya. Kalian nilai hasil kerja teman kalian. Nanti ibu akan koreksi kembali apakah kalian menilainya dengan jujur atau tidak. Sudah? Ya, sudah. Sekarang kumpulkan kembali. Nanti ibu akan koreksi kembali ya. Ternyata nilai kalian sudah sangat bagus-bagus. Kesimpulan pada pelajaran kita kali ini kira-kira apa? Ayo, Mas Ferry, menggambar grafik fungsi trigonometri itu caranya ada berapa? Ada 3. Ada 2. Berapa? Apa aja Mbak Lina? Dengan lingkaran satuan, yang satu lagi dengan tabel. Oke, benar ya. Kemudian langkah-langkah menggunakan tabel ada berapa? Mas Amir? Ada 3. Ada 3. Apa saja? Mas Amir? Buatlah tabel yang menyatakan hubungan antara X dan Y. Hubungan antara titik-titik Y pada bidang kartesius. Yang ketiga? Ketiga, hubungan titik-titik tersebut dengan grafik. Oke, terus kemudian langkah yang menggunakan lingkaran satuan kira-kira berapa Mbak Ima? Ada berapa? Ada 4. Ya, ada 4. Apa saja? Lingkaran satuan dengan bidang kartesius. Ya. Lingkaran satuan istimewa Ya. memasangkan nilai fungsi dari lingkaran satuan dengan besar bidang kartesius. Kemudian terakhir? Menghubungkan titik-titik tersebut dengan grafik mulus. Oke. Amplitudo. Nih coba perhatikan. Mbak Nila, amplitudo itu apa? Jarak dari titik tengah ke titik tertinggi atau terendah suatu fungsi. Kalau untuk sin, nilai amplitudonya berapa? 1 ya. Nah, kemudian periode apa? Kata Isti. Panjang interval itu di mana bagian grafik berulang. Ya, oke ya. Sudah tahu. Sekarang yang waktunya penilaian. Nah, Ibu akan berikan angket penilaian. Soal bagian di belakang ya. Oke, sudah. Lanjutkan untuk mengisi penilaian tadi ya. Sudah? Ya, sini kumpulkan. Sudah. Nah, ini PR-nya ya. Ibu bagi kalian, ibu kelompokkan kalian menjadi 3 kelompok. Yang pertama menggambar grafik fungsi kosekan, yang kedua grafik fungsi sekan, dan yang ketiga fungsi kotangen. Nah, ini berdasarkan kalian catat dulu ya. Kalian kerjakan di rumah berdasarkan kelompok yang telah ibu buat. Besok kalian kumpulkan di meja ibu. Nah, kira-kira dari materi ini apa? Mbak Nila bisa mengambil sarinya? Intinya apa? Intinya bahwasanya kegagalan itu adalah awal dari kesuksesan. Jadi ketika kalian belajar, jangan menyerah ya. Ketika kalian mengalami kesulitan, kalian pasti bisa mengerjakan itu. Oke?
materi berikutnya kalian akan belajar mengenai grafik fungsi trigonometri atau fungsi trigonometri baku. Ada yang ditanyakan? Oke ya, kalian harus belajar ya di rumah. Oke, mungkin cukup sekian dari Ibu. Jika ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.